Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu diberi kesehatan terkhususnya pada masa pandemi saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindi Fadila, NIM 18022158 dari jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk ujian tengah semester saya pada mata kuliah Asesmen Anak Usia Dini yang diampu oleh Bu Dr. Neni Mahyudin, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen anak usia dini. Yang terdapat di dalamnya materi yaitu pertama tentang catatan anekdot, yang kedua yaitu pemberian tugas. Ini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Catatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kreativitas anak, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang kemudian ditafsirkan guru sebagai bahan penilaian semester. Catatan anekdot dapat berisi kegiatan yang belum pernah dilakukan oleh anak atau dengan teman baiknya, anak membantu temannya, anak bertengkar, dan anak yang mengalami kecelakaan. Catatan anekdot adalah uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Catatan akan menunjukkan perilaku anak yang ditampilkan oleh anak dalam situasi tertentu. Catatan anekdot merupakan jurnal harian yang mencatat perilaku anak yang unik selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan berupa uraian fakta menceritakan situasi yang terjadi, tingkah laku, dan ucapan anak. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap anak yang dibinanya. Hasil observasi dapat dijadikan umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan anak selama di sekolah. Catatan dalam lembaran buku tersebut selain bermanfaat untuk merekam dan menilai perilaku anak, sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap peserta didik. Catatan dalam lembaran buku tersebut selain bermanfaat untuk merekam dan menilai perilaku anak, sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap anak serta menjadi bahan dalam penilaian perkembangan anak secara keseluruhan. Kartegi menyatakan bahwa catatan anekdot yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama berupa deskripsi singkat peristiwa faktual. Misalnya, anak berbisik kepada teman yang duduk sebangku dengannya. Yang kedua, catatan tersebut tidak boleh mengandung inferensi atau kesimpulan pendapat dari pihak pengamat. Misalnya, contoh catatan di atas tidak boleh berbunyi sebagai berikut. Anak berbisik kepada teman yang duduk sebangku dengannya, seperti bertanya tentang jawaban soal yang sedang ditugaskan oleh guru, atau anak berbisik kepada teman yang duduk sebangku dengannya, menguatkan kesan bahwa dia tidak bisa diam. Yang ketiga, catatan tersebut harus berisi rekaman tentang critical incident atau kejadian penting terkait si anak. Penentuan nilai penting atau kurang pentingnya suatu peristiwa ditentukan oleh tujuan pengamat. Kembali pada contoh kita, misal guru ingin mengamati tingkah laku baik di dalam maupun di luar kelas dari seorang anak yang oleh orang tuanya dikeluhkan sangat pendiam dan sulit bergaul. Dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta untuk membuktikan keluhan orang tua murid tersebut, maka peristiwa anak berbisik kepada teman sebangkunya menjadi penting untuk direkam oleh guru dalam catatan anekdotnya, sebab peristiwa ini merupakan sebuah fakta yang tidak sejalan dengan keluhan orang tuanya. Yang keempat, hanya sesudah memperoleh rekaman peristiwa dalam jumlah yang dipandang memadai, pengamat boleh membuat kesimpulan tentang adanya pola perilaku tertentu pada subjek yang menjadikan sasaran pengamatan. Selanjutnya yaitu macam-macam catatan anekdot. Yang pertama, bentuk evaluatif, menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi berupa penilaian oleh guru berdasarkan ukuran baik buruk, benar salah, layak tidak, dan diterima atau tidak. Contohnya pada hari kelima, Zaki memperlihatkan sikap yang lebih baik terhadap temannya. Ia mulai memberikan pertolongan kepada teman-temannya. Yang kedua, bentuk deskripsi umum, catatan dan pernyataan umum tentang perilaku anak didik dalam situasi tertentu. Yang ketiga, bentuk deskripsi khusus, catatan dan pernyataan khusus tentang perilaku anak didik dalam situasi khusus. Contohnya, pada saat istirahat cuaca di luar sedang hujan, anak-anak yang biasanya bermain di luar kelas
Karena cuaca hujan, mereka bermain di dalam kelas. Yang keempat yaitu bentuk interpretatif, penafsiran terhadap perilaku yang telah diamati oleh guru yang didukung oleh faktor yang diamati. Contohnya pada hari Jumat, Bintang tampak diam, giginya sakit. Sakit giginya itulah yang membuatnya lebih diam. Selanjutnya itu tujuan catatan anekdot. Catatan anekdot bertujuan untuk memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau profil anak dan sebagai bahan penyusunan rencana pembelajaran selanjutnya. Adapun tujuan dari penilaian dengan teknik catatan anekdot yaitu pertama, memperkuat pemahaman guru terhadap profil setiap anak. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada pendidik untuk memunculkan kembali perilaku yang biasa pada anak. Beberapa tips yang dapat dilakukan pendidik yaitu dengan selalu membawa kertas dalam saku, membuat coretan singkat tentang peristiwa dan perilaku yang dilakukan anak, serta menulis satu kata sebagai pengingat yang dapat menolong menuliskan catatan anekdot setelah anak-anak pulang. Selanjutnya yaitu format penyusunan catatan anekdot. Berikut beberapa petunjuk saat membuat catatan anekdot yaitu pertama, terdiri atas kata-kata yang menggambarkan peristiwa atau situasi yang sebenarnya. Yang kedua, mencatat peristiwa yang bersifat insiden atau tiba-tiba. Yang ketiga, apa yang dicatat bukan berbentuk interpretasi. Yang keempat, catatan bersifat runtut, peristiwa demi peristiwa disebutkan secara runtut. Yang kelima, pencatatan sebaiknya segera dilakukan setelah peristiwa terjadi. Tips sederhana menulis catatan anekdot yaitu bawa kertas kecil dan alat tulis dalam saku. Sewaktu-waktu diperlukan, keluarkanlah dari saku. Tulis kata singkat atau gambar yang mencerminkan perilaku bermakna yang sedang terjadi. Setelah anak-anak pulang, salinlah dalam buku atau catatan khusus anekdot cukup beberapa kalimat. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan catatan anekdot. Kelebihannya yaitu pertama, penilaian menjadi lebih fokus pada kejadian unik anak. Yang kedua, bersifat objektif dan faktual. Yang ketiga, bersifat rinci karena ditulis secara lengkap bagaimana, kapan, dan di mana kejadian terjadi. Yang keempat, pengamat tidak memerlukan pelatihan khusus. Kekurangannya yaitu pertama, penilaian menjadi tidak lengkap karena hanya mencatat kejadian khusus saja. Yang kedua, tergantung pada daya ingat pengamat karena pencatatan dilakukan setelah pembelajaran selesai sehingga terkadang catatan menjadi tidak rinci. Yang ketiga, guru harus peka dalam menentukan perilaku unik anak yang dapat diamati. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan contoh penilaian anekdot. Selanjutnya yaitu materi kedua yaitu tentang pemberian tugas. Menurut Molly Scatton, melalui pemberian tugas dapat meningkatkan keterampilan berpikir meliputi kemampuan yang paling sederhana sampai kepada kemampuan yang kompleks, dari kemampuan pengingat sampai dengan kemampuan memecahkan masalah yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Menurut Gunarti, pemberian tugas merupakan salah satu metode yang dilakukan pendidik ketika memberikan pekerjaan kepada anak untuk mencapai suatu tujuan kegiatan pengembangan tertentu. Dengan mengerjakan tugas yang diberikan, diharapkan akan terdapat perubahan tingkah laku pada anak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Metode pembelajaran pemberian tugas yang diberikan kepada anak berfungsi memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk atau aturan yang telah diberikan oleh guru sebelumnya, sehingga anak dapat mengalami secara nyata dan melaksanakan pekerjaan dari awal sampai tuntas. Metode pemberian tugas dapat diartikan sebagai suatu format interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya satu tugas atau lebih tugas yang diberikan oleh guru, di mana penyelesaian tugas-tugas tersebut dapat dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok sesuai dengan perintahnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian tugas yang pertama yaitu pemberian tugas adalah proses integral dalam kegiatan mengembangkan, maka tujuan tugas merupakan bagian penting sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pemberian tugas tidak sekedar menyibukkan anak, melainkan harus dapat memberikan sumbangan terhadap tujuan belajar yang diharapkan. Yang ketiga, pemberian tugas harus memberikan pengenalan kepada anak untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, pemberian tugas harus menantang pengembangan kreativitas. Yang kelima, pemberian tugas harus menumbuhkan kesadaran diri sendiri, bukan untuk pendidik. Tujuan metode
Tujuan metode pemberian tugas bagi anak TK yaitu anak memperoleh penguasaan materi yang diajarkan dengan lebih baik. Melalui pemberian tugas, anak memperoleh pemantapan materi yang telah diajarkan untuk memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak. Pemberian tugas bila dirancang secara tepat dan profesional akan dapat meningkatkan cara belajar yang baik. Anak akan dapat semakin terampil, mengerjakan semakin lancar, semakin pasti dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemberian tugas secara tepat dapat dirancang secara seksama dan dapat menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Tugas yang diberikan dengan menggunakan bahan-bahan yang bervariasi akan menarik minat anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan sebelumnya. Pemberian tugas secara lisan akan memberikan kesempatan pada anak untuk melatih persepsi pendengaran mereka, jadi meningkatkan kemampuan bahasa reseptif. Pemberian tugas melatih anak untuk memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Pemberian tugas dapat membangun motivasi anak, meningkatkan kemampuan pendengar dan menangkap arti kemampuan kognitif, memperhatikan kemauan bekerja sampai tuntas. Anak memperoleh pemantapan yang telah diajarkan sehingga anak dapat menguasai materi dengan baik. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu anekdot merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Catatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kreativitas anak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang kemudian ditafsirkan guru sebagai bahan penilaian semester. Melalui pemberian tugas, anak memperoleh pemantapan materi yang telah diajarkan. Untuk memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak, pemberian tugas bila dirancang secara tepat dan profesional akan dapat meningkatkan cara belajar yang baik. Anak akan semakin terampil mengerjakan, semakin lancar, semakin pasti, dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosen pengampu saya yaitu Bu Dr. Naini Mahyudin MPD dan orang-orang di sekitar saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.